Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 4. Kami akan membawakan roleplay tentang bagaimana seorang perawat memberikan asuhan keperawatan kepada pasien yang mengalami gangguan menelan. Di mana roleplay ini akan diperankan oleh saya, Tasya Frianda, nomor absen 36 sebagai narator, dan saya Nadia Maifira sebagai perawat, nomor absen 20. Saya Fauzia Putri, nomor absen 10 sebagai perawat 2. Saya Vina Stefano Fajani dengan nomor absen 37 sebagai keluarga pasien. Saya Wahyuda Putra Buana, nomor absen 38 sebagai pasien. Pada pagi hari di sebuah ruang keluarga, Tuan Yuda memberitahukan kepada saudari perempuannya bahwa 2 hari belakangan ini tenggorokannya terus terasa sakit. Vina, tenggorokan saya semakin hari semakin sakit dan nafsu makan saya semakin berkurang, Vina. Kalau memang sudah semakin sakit, alangkah baiknya kita ke klinik saja Yuda, agar tidak berisiko terlalu jauh. Boleh, Vina, besok temani saya ke klinik ya. Oke, Yuda. Keesokan harinya pada pukul 8 WIB, Tuan Yuda bersama saudarinya datang ke klinik Ashifa untuk melakukan pemeriksaan. Tuan Yuda pun duduk menunggu nomor antrian. Beberapa menit kemudian nomor antrian Tuan Yuda pun dipanggil. Nomor antrian 11, silakan masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ibu Bapak, Ibu. Terima kasih. Selamat pagi Pak, Ibu. Ibu. Perkenalkan, saya perawat Nadia yang akan memeriksa Bapak dalam waktu 15-20 menit ke depan. Dan saya juga bersama rekan saya yang ikut membantu pemeriksaan Bapak. Iya Bu, Pak, saya perawat Fauzia yang akan membantu perawat Nadia selama pemeriksaan. Maaf sebelumnya Pak, apakah saya boleh tahu nama dan umur Bapak Pak? Baik, Bu, nama saya Wahyuda Putra Buana, berusia 55 tahun, Bu. Berat dan tinggi badan berapa Pak? Berat badan saya 50 kilo, Bu, dan tinggi badan saya 170, Bu. Baik Pak, di sini saya akan mengukur tekanan darah Bapak terlebih dahulu. Silahkan duduk di sebelah sini ya Pak. Maaf Pak, bisa diangkat ke atas sama bajunya sedikit Pak. Baik Pak, silahkan duduk kembali Pak. Setelah pemeriksaan tekanan darah tadi, tekanan darah Bapak 120/80 Pak. Baik, Bu. Bisakah Bapak ceritakan keluhan yang Bapak rasakan saat sekarang ini Pak? Saya merasa tidak nyaman di kepala, Bu, dan merasa pusing, Bu. Dan tenggorokan saya merasa tidak nyaman, terasa sakit, Bu. Dan ketika saat minum dan makan terasa tenggorokan saya sangat sakit, Bu. Baik Pak, saya lihat Bapak ini sangat lemas ya Pak. Apakah makanan Bapak lancar Pak? Saya mengalami kesulitan makan, Bu, karena sering tersedak, Bu, ketika makan, Bu.
Sudah berapa lama Bapak mengalami keluhan seperti ini, Pak? Saya sudah 2 hari belakang ini mengalami itu, Bu. Baik Pak, ada keluhan lain yang Bapak rasakan? Yang saya rasakan sekali-sekali sering tersedak saat makan dan minum, dan sering batuk-batuk ketika setelah makan dan minum, Bu. Baik Pak, saya tanyakan dulu kepada keluarga Bapak. Ibu, apakah Ibu tahu penyebab Bapak ini bisa tersedak saat makan? Jadi saudara saya ini Bu suka makan terlalu cepat. Jadi ketika dia makan tuh suka tersedak Bu, akibat makan cepat-cepat gitu Bu. Baik Bu, saya akan diskusikan masalah Bapak Yuda atau saudara Ibu ini ke dokter dan tim perawat lainnya ya Bu. Baik Bu. Setelah keluarga Tuan Yuda menyebutkan keluhannya, kedua perawat pun kembali ke ruangan untuk mendiskusikan kepada dokter dan tim perawat lainnya. Dari data yang sudah diperoleh seperti data subjektif, klien mengeluh sulit menelan, klien batuk, dan klien mengeluh tersedak saat makan dan minum. Data objektif pasien seperti klien mengalami lemas. Selanjutnya, kedua perawat pergi berkonsultasi kepada dokter dan tim perawat lainnya untuk mengetahui diagnosis yang dialami oleh klien. Setelah melihat tanda-tanda tersebut dan setelah berkonsultasi kepada dokter dan tim perawat memperoleh mendiagnosis Tuan Yuda mengalami gangguan menelan. Kemudian kedua perawat tersebut mendiskusikan dan menentukan tindakan apa yang dilakukan bersama tim perawat lainnya. Baik Ibu dan Bapak, setelah saya dan tim perawat saya mendiskusikan dan juga dengan dokter, tim kami mendiagnosis saudara Ibu ini terkena gangguan menelan yang seperti disebutkan tadi, ada susah makan dan minum, suka tersedak atau mengeluh sulit menelan dan batuk juga kan Bu, Pak. Baik Bu, jadi selanjutnya bagaimana ya Bu? Kami telah mendiskusikan dengan tim kami. Untuk saat ini kami akan memantau kemampuan menelan saudara Ibu ya Bu. Baik Bu, apakah saudara saya perlu dirawat inap Bu? Untuk saat ini saudara Ibu tidak perlu dirawat di sini. Hanya kami akan memberikan beberapa langkah atau yang dapat Ibu lakukan di rumah untuk membantu proses pemulihan saudara Ibu ini. Tindakan yang dapat Ibu lakukan seperti Bapak Yuda saat makan, di mana nyamannya posisinya untuk makan, dan Ibu juga bisa menyediakan atau membuat makanan seperti sup yang meningkatkan nafsu makan saudara Ibu. Cara lain juga bisa Ibu dan keluarga lakukan dengan memberikan bantuan saat makan atau minum sesuai dengan tingkat kemandiriannya jika perlu. Tapi sepertinya dengan menyuapi Bapak makan dan minum dan memberi minum juga dengan sedotan agar mempermudah Bapak ini menelan supaya tidak tersedak lagi. Baik Bu, terima kasih atas tindakan atau saran yang telah diberikan. Saya dan saudara saya izin permisi dulu ya Bu. Baik Bu. Baik, terima kasih, Bu. Sama-sama Pak. Ibu. Berdasarkan roleplay yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa setelah dilakukan tindakan keperawatan 1 kali 24 jam, diharapkan status menelan membaik. Dengan kriteria hasil, mempertahankan makanan di mulut meningkat, refleks menelan meningkat, kemampuan mengosongkan mulut meningkat, kemampuan mengunyah meningkat, usaha menelan meningkat, frekuensi tersedak menurun, batuk menurun, muntah menurun, gelisah menurun, serta penerimaan makanan meningkat. Sekian video roleplay dari kelompok 4. Saya sebagai narator pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.